Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi anak-anak ibu kita semua. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Di sini salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan norma. Ini contohnya norma agama. Yang berikutnya gambar-gambar yang Ibu ambil di sini adalah taat pada orang tua, adab pada orang tua, lihat seberang menyeberang di zebra cross. Ini ada perilaku yang tidak sesuai norma, yaitu mencopet. Kalau kita bermuat kendaraan tentu harus mempunyai SIM dan STNK. Nah, kita akan lanjutkan materi kita yaitu norma sosial, norma kesopanan, dan norma agama akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara selaras dan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi warga negara, anggota masyarakat yang bersangkutan, sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan berlaku tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Kita lanjutkan. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Sikap taat akan muncul pertama kali di diri sendiri. Apabila sudah menjadi kebiasaan dimanapun berada, akan selalu menaati norma yang berlaku. Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa, takut dikenakan sanksi, atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab kalian sebagai warga negara yang baik. Nah, di sini kita lanjutkan materinya, yaitu sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Kesadaran diri dan arti penting tujuan fungsi norma dalam kehidupan mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Nah, di sini salah satu contohnya yaitu muncul kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu budaya malu. Nah, kita akan bertanya budaya malu, yaitu sikap malu jika kita melanggar aturan. Contohnya, misalnya datang terlambat hadir ke sekolah, tidak membuat PR. Nah, satu contoh budaya malu. Berikutnya, budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Salah satu contohnya mengikuti antrian yang sesuai dengan nomor antrian. Jangan potong-potong, jangan asal-asalan saja. Berikutnya akan budaya bersih ya. Budaya bersih yaitu sikap berkata, berperilaku jujur, bersih dalam tindakan-tindakan kotor. Misalnya, tidak menyontek saat ulangan, tidak berbohong, dan masih banyak contoh berikutnya. Kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh pada norma. Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih sangat rendah. Contoh sebagai berikut, yaitu yang pertama, faktor
pribadi. Faktor pribadi di sini berkaitan atau sikap karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Itu tidak mau tahu dengan aturan, artinya seperti itu. Berikutnya faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan, kehidupan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat yang belum memberi daya dukung terhadap pembentuknya watak patuh pada aturan. Misalnya karena kurang perhatian dari orang tua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh. Berikutnya kita lanjutkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh ketua adat atau tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensus, baik melalui musyawarah maupun pungutan suara. Kenyataan seperti ini banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkungan pergaulan di sekolah, organisasi, ataupun negara. Suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Pertama, aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat, meliputi pemberitahuan di media massa, penyuluhan atau penyebaran informasi. Selanjutnya, peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat, artinya masyarakat akan merasa memiliki aturan tersebut dan terikat oleh aturan tersebut. Tahap selanjutnya, aturan akan dihargai oleh masyarakat. Suatu aturan akan dihargai masyarakat apabila masyarakat memahami tentang tujuan dan manfaat norma. Apabila masyarakat menyadari bahwa aturan tersebut memang diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang, maka aturan akan lebih mudah untuk ditaati. Selanjutnya, kita akan melanjutkan materinya, yaitu pada saat sekolah akan membuat aturan baru, tentu akan diberitahu kepada semua peserta didik melalui pada saat upacara bendera atau dipajang di papan pengumuman ataupun surat edaran. Demikianlah pembelajaran hari ini. Ananda buat ringkasan materi yang Ibu kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.